Oke guys, kembali lagi dengan kita di Mulas FM. Oke, bersama saya William Hamidan Arif dan Erik Balagi. Dan kita kedatangan bintang tamu spesial, Bapak. Perkenalkan dulu. Silakan Pak. Halo sahabat Mulas. Siapa yang memperkenalkan? Bapak langsung. Bapak ya. Langsung aja. Halo sobat Mulas. Perkenalkan saya Ade Suryadi. Saya adalah guru produktif multimedia di SMK Negeri 11 Bandung yang kebetulan mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas dan hubungan industri. Oke. Deg-degan nih ngomong. Iya. Santai kita santai ya. Tamu kehormatan guys. Iya. Nah, Bapak gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, di kondisi pandemi saat ini kita harus tetap sehat. Tetap sehat yang terpasti ya. Oke. Jangan lupa olahraga. Iya. Betul, setuju. Jaga kebersihan yang terpenting guys ya. Kegiatan Bapak selama COVID-19 ini? COVID-19 kali ini gimana? Ulangi kalau kegiatan Bapak selama pandemi ini gimana Pak? Apa aja kegiatan Bapak? Yang jelas Bapak sebagai kebetulan kan Bapak bagian dari keluarga besar SMK 11 Bandung yang statusnya itu sebagai ASN. Aparatur sipil negara, berarti Bapak sebagai pegawai negeri. Nah, otomatis berarti Bapak harus menjalankan tugas seperti biasanya, tetapi disesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Nah, datang ke SMK Negeri 11 Bandung tentunya dengan peraturan ketat. Peraturan ketat bahwa pegawai yang datang ke tempat bekerja itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu paling penting guys. Iya. Nah, kalau yang belum tahu nih Pak Ade ini bukan cuma guru dan wakil. Ulangi. Nah, kalau yang belum tahu nih Pak Ade ini bukan cuma guru dan wakil kepala sekolah di bidang hubin ya. Doang, tapi Pak Ade ini juga aktif di bidang fotografi. Iya. Wah, betul. Itu cinta pertama saya. Itu kamera guys. Itu dengar. Istri pertama saya. Aduh. Fotografer dan kamera tuh nggak bisa dijauhkan. Iya. Udah bersahabat. Udah jadi istri pertama. Chemistry-nya udah terjadi. Jangan cemburu ya istriku. Aduh. Tapi Pak Ade juga dulu pernah menjadi fotografer profesional ya waktu itu? Pernah. Dan sebelum Bapak terjun mengajar sebagai guru, itu Bapak itu pernah menjadi terjun di dunia fotografi yang komersial. Artinya dari kegiatan yang Bapak lakukan di dunia fotografi itu menghasilkan uang. Plus menghasilkan jalan-jalan. Waktu itu memang Bapak mendapatkan pengalaman di bidang fotografi itu sebenarnya ketika masuk di dunia perkuliahan. Berarti waktu masih kuliah waktu kuliah Bapak mendapatkan mata kuliah itu namanya mata kuliah fotografi. Dari situ mendapatkan materi-materi tentang fotografi, kemudian terjun bergabung di komunitas. Ada yang dulu cukup keren juga. Kalau ada mahasiswa nenteng kamera itu gaya. Ya kan? Sekarang juga stylish stylish. Makanya masuk ke komunitas fotografi, ada dulu di komunitas kampus. Iya. Jadi aktif di komunitas fotografi kampus. Nah, udah berapa lama nih Pak? Dulu Bapak itu kenal dengan fotografi sih sebenarnya kalau sejak kecil ya,
dulu itu memang kalau sejak kecil Bapak malu-malu sih. Dipoto nggak mau, megang kamera nggak mau. Gitu. Tapi ketika sudah mulai mengenal fotografi di tahun Bapak masuk kuliah dulu tahun 1998. Kalian sudah lahir belum? Masih direncanakan. Iya, tahun 1998 Bapak masuk ke Bandung di salah satu universitas negeri di Kota Bandung. Nah, di semester kedua itu mendapatkan pelajaran atau mata kuliah tentang fotografi. Di sana Bapak mulai mengenal dan mulai cinta terhadap fotografi. Jadi sudah cukup lama ya. Jadi tahun 98, sekarang 2020 Bapak tetap menjadi pecinta fotografi. Gitu. Berawal dari cinta, guys. Iya. Gitu. Ngomongin fotografi nih Pak, kan fotografi itu pasti pakai kamera dong. Iya, betul. Nah, ada kamera digital, ada kamera analog. Iya. Dua hal yang Berbeda ya. Bapak pilihan hati Bapak tuh kamera apa? Oh, gini ya. Oke, jadi kalau ngomongin ada kamera digital, ada kamera analog, ini berarti kita harus ngomongin panjang sebenarnya. Iya. Sejarah. Jadi, kita harus kenal yang namanya history of fotografi. Itu satu pelajaran khusus itu. Ya, tapi maksud Bapak itu bahwa lahirnya kamera digital itu sebenarnya merupakan rangkaian sejarah yang panjang. Dari mulai ditemukannya kamera ya. Nah, sebelum kamera digital lahir ya istilahnya kamera analog, di mana media penyimpanan yang tadinya disimpan di negatif film, roll gitu ya. Roll. Yang isinya cuma terbatas dulu itu 36 frame ya dulu. Sekarang berubah teknologinya menjadi sensor gitu. Di mana kita bisa beribu-ribu menyimpan foto gitu. Mengabadikan momen. Karena seiring perpindahan zaman. Merek-mereknya juga berubah. Iya. Kalau dulu tuh Kodak. kalau yang aku tahu Pak, kamera analog tuh ada Yashica. Yashica betul. Canon juga dulu ada yang apa tuh yang Finder gitu? Yang mana? Yang Viewfinder. Viewfinder, iya. Pas sekarang udah ada Nikon, Canon, Sony juga udah mulai masuk. Iya. Jadi kamera. kalau Bapak cerita tentang branding ya, merek itu sejarahnya cukup ini juga ya. Memang banyak merek-merek kamera yang eksis sampai saat ini. Sebenarnya mereka itu dari sejak lama juga sudah muncul. Di zamannya Bapak juga dulu yang namanya Canon gitu ya, merek Canon, Nikon, kemudian Yashica, kemudian Olympus, Minolta, itu Sony gitu. Itu mereka adalah perusahaan-perusahaan atau merek-merek yang memang bergerak di dunia perfotografian gitu kan. Hanya kalau ngomongin sejarah itu dulu ada yang namanya kamera yang sampai saat ini kalau orang tua bilang itu selalu dan kamu bawa Kodak nggak? Gitu kan? Nah, berarti itu adalah branding yang cukup familiar, cukup tertanam di dalam image-nya masyarakat gitu. Padahal itu adalah mereknya kamera. Gitu. Jadi kan sebenarnya pertanyaan yang benar itu bukan dan kamu bawa Kodak nggak? Tapi bawa kamera nggak? Itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ya Kodak sih sebenarnya pertama kali dulu ada tokohnya yang terkenal dengan sebutan Josh Eastman Kodak. Gitu. Nah, Kodak itu adalah perusahaan. Kodak Company itu perusahaan yang memang bergerak di dunia fotografi. Hanya saat ini seiring perkembangan teknologi, Kodak ini di tahun 2000-an itu bangkrut. Iya, kalian itu akan susah. Dulu itu sangat terkenal sekali Kodak itu. Jadi ketika kita beli film, mereknya Kodak gitu ya. Sekarang itu karena analog sudah bergeser ke digital, perusahaan Kodak itu bangkrut, produksi filmnya sudah tidak diproduksi lagi. Gitu. Jadi sekarang jarang sekali kan kalian menemukan merek yang kamera atau produk yang bermerek Kodak. Jarang gitu ya. Sekarang tuh masih banyak kok yang jual roll film buat analog itu asli atau enggak? Asli, hanya itu pasti sudah expired. Soalnya udah lama banget. Udah lama sekali. Tapi
pasti si film-film tersebut sebenarnya bisa diproduksi. Bapak aja sudah Bapak itu masih megang kamera analog, masih punya kamera yang diputer. Ya, yang diputar ya. Masih punya. Nah, cetek gitu masih ada. Jadi kalau diputar filmnya habis digulung gitu. Masih punya. Nah, biasanya kalau film yang expire, film yang expire itu suka ada apa ya namanya? Bermunculan image-image yang aneh. Jadi ada penambahan warna yang di luar prediksi kita gitu. Yang harusnya merah jadi biru, yang harusnya biru jadi kuning. Udah acak-acakan pokoknya ya perpaduan warna. Tapi bagi pencinta fotografi itu malah jadi sesuatu hal yang unik ya, malah unik gitu. Nggak masalah ketika dicuci warnanya jadi berubah gitu. Kalau udah cinta sama fotografi sih ya udah meskipun sesulit apapun ya. Iya tetap dilakukan. Namanya juga cinta, guys. Ya. Ini Pak tips untuk memotret agar mendapatkan gambar yang membuat mata kita itu termanjakan gitu. Bagaimana Pak? Eye-catching gitu. Eye-catching ya. Oke. Ini panjang, ini harus kuliah ini. Jadi kalau ngomong kuliah, guys. Iya, harus pelajaran ya. Nanti kalian kan sudah dapat pelajaran berapa, Dok? Iya. Ini buat jadi sebenarnya kalau tips secara singkat gitu ya, secara sederhana memang kalau dikupas secara teknis itu panjang pasti. Karena kan ngomongin tentang fotografi itu pasti outputnya adalah image yang menarik. Iya, gitu. image yang menarik. Foto yang mengesankan gitu kan, foto yang penuh makna gitu, foto yang berbicara. Iya kan? Tapi yang jelas kalau menurut Bapak sih sebenarnya ada kriteria memang foto yang dikatakan menarik. Yang paling sederhana adalah foto harus tajam. Fokus dong, ya kan? Fokus. Kalau foto tidak ada fokusnya, blur. Foto blur menarik kan? Iya, tapi menarik. kalau biasanya di foto blur itu tetap ada yang fokusnya kan? Iya. Gitu kan. Berarti satu bahwa foto itu harus tajam, harus fokus. Gitu. Yang kedua, bahwa foto itu harus mengandung unsur komposisi yang menarik. Belajar teori komposisi banyak kan? Banyak. Kalian nanti harus baca deh komposisi yang menarik itu seperti apa gitu kan. Harus mengenal yang namanya rule of third. Itu tiga bilang. Iya kan gitu kan? Dasar banget. Iya, paling dasar banget. Basicnya gitu, basic fotografi. Foto itu harus mengandung unsur kesederhanaan. Iya kan? Kalorinya harus oke. Gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa foto harus mengandung pencahayaan yang normal, yang menarik. Karena apa? Berbicara foto itu kan omong kosong kalau tidak ada cahaya. Iya, di mana ada foto ya harus ada cahaya. Udah seganteng apapun L dengan Wildan kalau tidak ada cahaya, gelap. Nggak kelihatan gigi doang. Nggak kelihatan kan gantengnya. Ya artinya bahwa kita harus mengemas pencahayaan yang menarik. Makanya lah diciptakan ada lighting gitu kan. Diciptakan juga kita harus mengenal yang namanya pencahayaan alami gitu kan, mengenal matahari mulai dari pagi sampai sore. Karena ternyata apa? Matahari pagi sampai sore itu memiliki karakteristik cahaya yang berbeda, menghasilkan mood, guys. Menghasilkan apa? Rasa yang berbeda. Pagi-pagi rasanya gimana? Siang rasanya bagaimana? Sore bagaimana? Biasanya kan pagi-pagi cool gitu ya, sejuk gitu ya. Mau masuk ke siang hari, panas. Gitu kan, berarti hangat gitu kan. Hangat. Masuk ke sore hari, sejuk, gitu kan, memberikan kesan apa itu masing-masing punya itu karakteristik yang berbeda berarti ya Pak? Betul. Intinya itu sih sebenarnya mengemas foto itu sebenarnya bukan berbicara teknis melulu, tapi yang paling penting adalah foto itu bisa berbicara tadi. Karena apa? Foto yang menarik adalah salah satunya bahwa foto itu harus mengandung pesan. Gitu. Jadi pesan apa sih yang mau disampaikan oleh fotografer? Pesan apa? Karena ketika orang melihat foto, kemudian dia mendapatkan sesuatu, ini loh pesan yang ingin disampaikan. Ketika foto pemandangan, orang akan mendapatkan kesan kesejukan, kenyamanan. Itu kan berarti fotonya menarik. Ya. Ketika
membuat foto yang sifatnya promosi gitu kan. Wah, foto produk orang jadi pengen mau beli Iya. gitu kan. Iya, iya, Foto iya. makanan, wah orang jadi pengen makan gitu ya. Nah, itu berarti foto berhasil, Iya. foto menarik, foto eye catching. Eye catching. Oke, sip. Nah, Menarik Pak, perhatian. perbedaan sebelum Bapak jadi fotografer dan setelah jadi fotografernya apa? Perbedaan. Ini sebenarnya kalau menyangkut hal tersebut sih sebenarnya gini, ada rasa yang bisa kita explore sebenarnya. Jadi di saat Bapak belum kenal fotografi, dengan kenal fotografi itu ada sesuatu hal yang berbeda, di mana kita bisa mengeksplor rasa. Nah gitu. Karena begini, fotografi itu mungkin salah satu bagian dari seni ya. Iya, iya. Seni mengolah rasa. Oke, kita bisa apa ya namanya mencurahkan gitu ya. Mencurahkan. Kadang-kadang kan di saat kita mungkin sedang ada penat, di saat Ya. kita sedang ini, ketika kita coba hunting gitu kan, ingin menciptakan sesuatu kan kita berpikir mengolah rasa tuh. Iya. Atau kita sengaja datang ke tempat-tempat tertentu gitu kan, kita mengabadikan momen tertentu, itu bisa Iya. menjadi sesuatu hal yang bisa mengobati apa ya secara psikologis Iya. ini ya rasa di Rasa dalam diri kita, kita, iya. gitu sebenarnya. Mengungkapkan isi hati berarti ya, Pak. Salah satunya itu kan Iya. mungkin ketika Wildan sedang punya sesuatu ya, Ya. apakah itu mungkin tertarik dengan sesuatu. Bisa diekspresikan lewat fotografi kan. Iya. Nah gitu kan, kita kemas gambarnya, kita tampilkan, orang ketika melihat gitu, ada rasa di situ, terkesima. ada rasa yang bisa dibaca. Iya, ada pesan-pesan. Bisa ada makna yang bisa Iya, betul. disampaikan. Cita-cita Bapak sekarang nih mau ada Motret rencana apa? memotret apa ya, Pak? Ke depan. Yang Oke, Bapak ini. ingin sekali gitu memotret sesuatu itu. Jadi gini, Bapak itu sih sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan fotografi Bapak, itu sebenarnya Bapak itu pengen memiliki galeri hitam putih. Jadi Bapak ingin konsen sebenarnya, tidak tergoda gitu ya, ingin menghasilkan karya-karya hitam putih. Gitu. Walaupun itu berwarna itu menggoda gitu, tapi Iya. pengen konsisten gitu di hitam putih. Gitu. Bapak itu sampai sekarang belum bisa belum bisa. Masalahnya kenapa? Coba punya galeri hitam putih, tetap aja ketika ada sesuatu hal ini tidak bisa dieksplor di hitam putih, tetap aja pengen menampilkan yang berwarna. Iya. Jadi cita-citanya sebenarnya gini, suatu saat insya Allah mungkin kalau Bapak panjang umur ya, pengen lah Amin, Bapak amin. punya galeri gitu kan, foto tapi khusus foto hitam putih. Iya. Ya selama ini mungkin ya Bapak berpameran lewat digital saja gitu kan. Oh, Gitu. pameran Iya, digital pameran juga? digital ya Iya. bisa kan lewat Instagram kita Iya, pameran bisa, gitu kan. iya, bisa dicek Instagramnya. Betul, cek Iya. aja Instagram Bapak ada di @adesuryadia. Apa itu tuh? dia. Iya, nanti bisa di-follow Ya. gitu. Nah, kemudian yang kedua sih, selain itu Bapak pengen fokus di salah satu bukan genre ya, kategori lah. Kategori. Karena Bapak itu basicnya sih sebenarnya dulu ketika belajar fotografi itu kan larinya ke fine art fotografi. Fine art fotografi. Jadi apapun objeknya, yang penting mengandung unsur seni itu bisa dieksplor. Jadi kalau ngomongin fotografi, kalau dilihat dari historinya Bapak atau karya-karya Bapak yang diposting di Instagram, contohnya itu kan campuran. Iya. Bapak itu bisa foto makro bisa, gitu. Foto model bisa, gitu kan. Pernah foto landscape pemandangan banyak, gitu kan. Foto travel atau vernacular fotografi ada, travel fotografi ada, gitu. Jadi sebenarnya apapun objeknya itu sih sebenarnya kalau kita kemas, kita mengenal dulu basicnya dari fine art fotografi atau belajarlah EOA itu EOA ya. Element of art. Itu Kalau belum tahu ya, jadi element of unsur-unsur art. seni fotografi itu dipelajari, objeknya apapun, ketika kita kita kombinasikan dengan elemen seni fotografi, pasti foto yang kita kemas akan menarik. Gitu. Tadi jadi konsepnya adalah kalau kita kaitkan dengan tadi pertanyaan dari awal, bagaimana sih mengemas foto yang menarik? Iya. Ya tadi selain
tajam gambarnya, kemudian fotonya mengandung pesan, jangan lupa elemen seni fotografinya dituangkan. Itu pasti hasilnya gitu. Berarti intinya itu untuk menghasilkan gambar yang menarik itu menggabungkan berarti ya. Iya. Menggabungkan dari integrasikan unsur-unsur seni fotografi dengan objek foto, kemudian munculkan pesan. Eksekusi foto dengan tepat. Eksekusi dengan tepat. Gitu. Ini Pak, pesan Bapak untuk fotografer muda yang baru terjun ke dunia fotografi apa Pak? Nah, gini, kalau kita ngomongin tentang pesan ya terhadap para pecinta fotografi gitu, saya yakin yang namanya fotografi saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Betul tidak? Betul. Semua orang fotografer. Iya, semua orang fotografer. Iya, betul. Semua orang fotografer. Artinya bahwa semua orang berpotensi bisa menjadi melakukan fotografer. aktivitas fotografi. Hanya nanti kategorinya akan berubah. Mana yang concern kepada fotografi komersial, mana yang concern kepada fotografi yang sifatnya untuk kepentingan seni, ya kan? Mana yang hanya sekedar untuk kepentingan dokumentasi biasa gitu. Dokumentasi biasa contohnya selfie. Iya, Itu termasuk ke dalam iya. fotografi juga. Jadi artinya sekarang itu bahwa kegiatan-kegiatan apapun bisa kita dokumentasikan lewat fotografi. Nah, bagi teman-teman yang akan concern di dunia fotografi dan berharap bahwa suatu saat fotografi itu akan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang menjadi sumber untuk mencari rezeki, ya kan? Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak juga tidak munafik melalui fotografi. Dulu Bapak pernah menjadi fotografer profesional yang dibayar gitu kan. Dan dari lewat kegiatan fotografi itu ya istilahnya kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah, bagi teman-teman yang mau concern, bahwa satu tipsnya adalah jangan pernah berhenti berlatih diri. Sejelek apapun foto kita, jangan dihapus. Iya juga ya. Jadi sejelek apapun foto kita, itu hasil hunting kita jangan dihapus, simpan. Karena apa? Kita bisa melihat perjalanan foto kita. Bisa melihat. Oh iya, foto waktu saya hunting begini, berikutnya ada perubahan gitu. Ada perubahan. Itu ya, yang pertama. Jadi ya foto aja, ambil aja foto sebanyak-banyaknya. Gitu. Yang kedua, harusnya fokus di dalam satu kategori fotografi. Kalau mau jadi fotografer terkenal ya, kalau mau jadi fotografer terkenal, fokus di kategori tertentu. Jadi kalau Wildan sama Iqbal senangnya fotografi model, fashion, ya terjun di situ. Fokusin berarti di situ ya. Fokus di situ gitu kan. Karena nanti orang akan mengenal contoh legend-legend di kita ya. Yang terkenal siapa? Fotografer profesional. Siapa? Yang Wildan kenal. Siapa coba? Siapa? Anggaplah gitu yang dulu zaman Bapak mah dari dulu sampai sekarang tetap terkenal ya. Contohnya Darwis gitu kan, Darwis Triadi. Ya, Darwis Triadi kan foto-foto yang suka foto-foto portraitur, foto-foto artis gitu ya. Oh, iya. Itu kan terkenal sampai sekarang dia eksis di dunia fotografi. Bahkan dia punya sekolah khusus fotografi. Ya gitu, dia eksis di situ gitu kan, di portraiturnya dia terkenal, sehingga terkenal. Terus ada lagi foto-foto yang terkenal di foto landscape gitu, foto-foto pemandangan foto yang itu gitu kan. Banyak tuh foto-foto yang terkenal. Kalau zaman Bapak dulu yang masih terngiang di telinga Bapak ada salah satu seniman dari Bali namanya Denny G. Sukarya. Karya-karya itu bagus gitu kan. Kalau sekarang fotografer muda itu banyak juga sih yang concern di dunia foto-foto landscape itu yang hasil di Instagram itu lihat keren-keren gitu kan. Nah, mungkin karena terpengaruh juga di dunia teknologi sekarang itu bisa explore lebih jauh. Gitu. Nah, yang lari ke fotografer makro silakan, yang lari ke foto still life. Still life biasanya banyak yang still life itu kan. Nah, itu bisa concern di foto-foto produk gitu kan. Kalau kaitannya dengan komersial gitu kan. Wah, Iqbal nih punya bakat contohnya jadi fotografer still life untuk produk makanan gitu kan.
gimana tuh dikemas foto makanan itu supaya bisa meleleh gitu kan, orang bisa mau beli kan, Bisa gitu. membuat orang ngiler. Jadi bisa konsen ya, jadi konsen ke satu fotografi. Terus ya jangan menyerah lah kalau ada ibaratnya kritikan tajam gitu ya, ada orang foto kamu jelek, foto kamu tidak ada apa-apanya gitu. Iya. Biarkan aja kita eksis terus gitu, eksis terus. Kalau udah dibahas nih kemarin sama host kita yang satu lagi, jangan insecure. Jangan insecure. Insecure. Jadi Pede aja. gitu. Jadi Coba dulu yang penting itu. Jadi kalau Bapak juga dulu berpengalaman ya, banyak foto-foto yang ibaratnya Bapak hasilkan gitu, Bapak foto hasilkan dan tidak dicetak, itu banyak. Foto itu cuman mejeng di laptop, ini nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting kita terus berkarya. Dari foto-foto kita justru kita dapat pelajaran. Iya, untuk menjadi lebih baik lagi ya. Gitu. Cari pengalaman gitu guys. Iya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil Iya. dari segmen kita kali ini. Buat kalian juga yang suka hobi fotografi, kalian kalau mau difokusin ya fokusin gitu. Karena sebenarnya yang enak itu kan hobi yang dibayar ya Pak ya. Betul. Ya. Hal yang paling menarik ya. Iya. Hobi yang Setuju itu. menghasilkan. Ya kita enjoy menjalaninya, dapat uang. Dapat uang. Ya, gitu. Jadi kayak hiburan aja gitu ya. Iya. Jadi Kayak ngejalanin itu refreshing. nggak sama sekali nggak ngerasa berat. Nggak hobi sendiri terbebani, terbebani. ya. Oke, mungkin segitu aja ya podcast kita kali ini. Iya. Iya. Aja deh. Cukup nih? Siap. Cukup Pak. Oke. Semoga ada yang bisa diambil dari podcast kita kali ini untuk teman-teman yang nonton di rumah ya. Dan semoga nih, saya sih berharap sih dari podcast ini nih yang simpel gitu. Ya. Tiba-tiba beberapa tahun ke depan ada fotografi terkenal yang Lahir dari gara-gara nonton Iya, terinspirasi gitu ya. inspirasi. Iya. Insya Allah ada. Ya, amin Pak, semoga ya. Mungkin cukup segini ya untuk sekian ini. aja. Paling nanti dilanjut oleh episode selanjutnya ya, minggu depan yang bakal ngebahas tentang manajemen waktu yang bakal dibawain sama host cantik kita di Mulas. Ya, buat yang penasaran, stay tune ya. Oke. Jangan lupa di follow Instagramnya Di @mm11bdg dan yang Pak Ade apa Pak? IG IG @adhe_sueryadi. jangan lupa di follow. lihat banyak karya. Banyak karya-karya. Ada tuh. beberapa karya yang bisa dilihat lah di Ya. Bakal satisfy. Satisfy. Jangan lupa like Komen dan dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa lagi di Mulas FM. Oke.